sudah hadir? Sudah Sudah, ada belum? Kak. Oh, oke. Doa pembuka Sudah yang ada. dibawakan oleh Ruth Karen Munte. Sudah hadir? Sudah. Oh, oke. Oke, nanti pertama kita nanti bernyanyi dulu dari pujian yang dibawakan oleh Raindo Hartaman Purba, kemudian doa pembuka oleh Ruth Karen Munte. Setelah itu pembelajaran yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Adrian Rajana Guru Purba. Nah, setelah itu nanti kita ada diskusi. Setelah diskusi nanti doa penutup oleh Bapak Pendeta. Sekarang kita mulai acara kita. Ayo silakan Raindo. Iya, Kak. Shalom semuanya. Hari ini saya akan menyanyikan buku Doding Haleluya nomor 306 ayat 1 sampai 2. Huha megakon do intong tong. Huha megakon do itong tong. Yesus Tuhanku rupe hutongon. Au parsimada tinombosnin napina bayu nitondoin. Marmega mega mandoding au mamuji Yesus parholongin. Marmega mega mandoding au mamuji Yesus parholongin. Ondos ganu panadearin. Ondos ganu Tuni namanggoti au songondo ding ni malekatin holong mamita rapakona marmega mega mandoding au mamuji Yesus parholongin marmega mega mandoding au mamuji Yesus parholongin. Sekarang doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi malam hingga siang hari ini. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekarang kami akan memulai kegiatan Marguru kami. Berkatilah kami agar dapat mendengarkan dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta, dan berkatilah juga Pak Pendeta yang akan mengajar kami. Amin. Ya, silakan Pak Pendeta untuk pembelajaran hari ini. Iya, terima kasih untuk kita semuanya. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh koordinator Marguru bahwa ini pelajaran yang terakhir di dalam buku ya. Jadi karena dua topik ini berkaitan, jadi saya buat langsung dalam satu slide, satu kesatuan, yaitu sejarah GKPS dan visi misi GKPS. Jadi nanti teman-teman remaja, anak-anak Marguru, tolong diperhatikan karena ini sifatnya sejarah, jadi saya akan pelan-pelan untuk menjelaskannya ya. Sudah kelihatan ya, jelas ya? Baik. Topik kita untuk pertemuan kali ini, sejarah GKPS dan visi misi GKPS. Saya akan mulai sesi ini dengan mencek terlebih dahulu bagaimana pemahaman kalian tentang GKPS. Coba untuk Kak Hana Damanik, sebutkan satu hal kalau kamu mendengar soal GKPS, apa yang ada di pikiranmu?
Gereja Simalungun. Gereja Simalungun. Oke. Kak Lizet, saya kan tanya ini secara random ya. Jadi tolong dibuka gambarnya supaya saya bisa lihat, memperhatikan dengan serius ya. Kak Lizet, begitu mendengar kata GKPS, apa yang ada di dalam pikiran? Satu hal saja, nggak usah panjang-panjang. Tadi Gereja Simalungun, oke. GKPS apa lagi? Gereja adat. Gereja yang ada. Oke. Gracio Simamora. Apa yang Gereja kamu Kristen ketahui Protestan. tentang GKPS? Gereja Kristen Protestan. Gereja Kristen Protestan ya. Oke, yang terakhir Noel Sumbaya. Ibadah menggunakan bahasa Simalungun. Ibadah bahasa Simalungun. Oke. Sudah 4 orang saya tanya ya. Kira-kira apakah ini udah cukup untuk mewakili pengetahuan kita tentang GKPS? Karena GKPS itu sangat luas sekali ya. Ada sejarahnya, ada visi misinya, ada organisasinya. Jadi bisa aja tadi misalnya menyebutkan GKPS itu satu-satunya gereja yang misalnya misionarisnya bernama ini misalnya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ketahui tentang GKPS. Nah, topik kita yang 2 ini akan berusaha untuk flashback. Jadi jauh di tahun 1903. Jadi 112 ya, 118 tahun yang lalu. Dan kita akan membahasnya dari masa lalu, kemudian ketika GKPS berumur 50 tahun, 100 tahun, sampai di era sekarang, yang bisa kita sebut dengan di zaman milenial ini, bagaimana perkembangan GKPS itu. Iya, untuk lebih mudahnya, GKPS itu berdiri mulai dari masuknya Injil, ada 4 tahun ya, 4 tanggal, 4 momen yang sangat penting untuk kita ingat, karena itulah yang menjadi penanda sejarah bagaimana masuknya Injil ke tanah Simalungun dan GKPS berdiri menjadi gereja yang mandiri, gereja yang legal, gereja yang kemudian berkembang dari sisi organisasi, pertambahan jiwa, dan sebagainya. Yang pertama, 2 September 1903. Jadi, ini menjadi tanggal yang harus kita ingat, ya, tahun 1903, Injil itu masuk ke tanah Simalungun. Bagaimana masuknya? Melalui seorang utusan RMG. Apa itu RMG? Rheinische Missionsgesellschaft. Kira-kira kalau diartikan itu misi sendingnya orang Jerman, ya, yaitu pendeta Augustus. Jadi 1903 diutuslah seorang pendeta bernama Augustus ke tanah Simalungun. Jadi itulah awal mulanya. Kemudian Simalungun itu mengenal Injil, perjumpaannya dengan Injil, mengenal apa itu Injil, dari situ mulanya ya. Yang memang sebelumnya, kalau kalian pernah dengar Nommensen, ya, itu diutus juga sama dengan Augustus RMG ke Tanah Batak, ke Tapanuli. Lebih dahulu diutus
Nomensen. Lalu kemudian orang-orang di sekitar Nomensen itulah namanya G.K. Simon, Henry Guillaume, Edward Muller, Carl Gabriel. Ini orang-orang yang dulunya sebelumnya ada di lingkaran Nomensen, tapi tidak terlalu difokuskan ke Tapanuli, tapi mereka lebih ke daerah timur, Sumatera Timur, ke daerah Simalungun. Nah, itulah makanya akhirnya dimintalah seorang yang benar-benar nanti bisa membawakan Injil itu ke tanah Simalungun. Secara sederhananya begitu ya. Dikirimlah pendeta Agusteis. Jadi tahun 1903 itu selalu kita ingat sebagai Pardasni Injil Hutano Simalungun. Jadi kenapa kita merayakan Polop-Polop 118 tahun? Kenapa? Nah, jawabannya di sini. Berbeda dengan berapa tahun GKPS sudah berdiri sebagai gereja bernama GKPS. Kalau kita bilang masuknya Injil atau merayakan pesta Polop-Polop, itu adalah karena kita merayakan masuknya Injil. Beda dengan sudah berapa tahun GKPS begitu. Nah, GKPS itu kalau dihitung umurnya sebenarnya belum 118 tahun, tapi masuknya Injil dihitung sebagai itulah mulanya orang Simalungun mengenal Injil. Lalu tanggal 26 September 1940 ya, jemaat yang ada di Simalungun berkembang menjadi satu distrik di dalam HKBP. Jadi tadi saya mungkin belum kasih tahu ya, Nomensen itu akhirnya menginspirasi terbentuklah gereja yang bernama HKBP. Jadi kalau kita tarik jauh, kita ini semuanya dulu orang-orang Batak itu HKBP. Kita ini orang Simalungun dulu ya masuknya gereja HKBP. Belum ada GKPS. Tapi kita masih disebut sebagai satu distrik lah gitu ya, kayak di Jakarta ini, distrik 7 misalnya, Jakarta, Kalimantan, masih satu distrik. Dulu sebelum GKPS menjadi gereja yang berdiri sendiri, dia masih terhitung satu distrik. Nah, di tanggal 26 September 1940 inilah ditetapkan Simalungun itu menjadi distrik Simalungun di dalam HKBP. Tapi masih gereja induknya itu adalah HKBP, belum ada GKPS, masih berbentuk distrik. Lalu di tanggal 5 Oktober 1952, anggota Sinode Distrik Simalungun bersidang agar Simalungun berdiri secara terpisah dari HKBP dan mengangkat pengurus harian serta majelis gereja HKBPS. Jadi di masa 1440 itu kan banyak pendeta dan orang-orang Simalungun pun sudah banyak yang jadi pendeta, tapi tidak ditempatkan ke Simalungun. Misalnya marganya Purba Pakpak misalnya, asli Simalungun. Dia bukan ditempatkan ke distrik Simalungun, tapi dia ditempatkan di daerah Tapanuli. Ini contohnya. Sehingga pendeta-pendeta ya, para sintua pada saat itu bersinode lah. Sinode distrik namanya, bersidang mereka supaya kita berdiri sendiri aja karena kita nggak bisa begini terus. Bahasanya dipakai bahasa Toba karena Bibelnya dan buku dodingnya, buku ND masih pakai bahasa Toba, bahasa Tapanuli. Jadi orang Simalungun merasa, udahlah kita berdiri sendiri aja. Kita angkatlah pengurusnya, kita angkatlah majelis kita. Nah, disebutlah namanya HKBPS. Jadi GKPS itu secara sah berdiri menjadi gereja, namanya itu HKBPS. Kepanjangannya Kuria Kristen Batak Protestan Simalungun. Sebelum jadi GKPS, ada sejarah GKPS itu
namanya adalah HKBPS. Di tahun 1963, tepatnya 1 September 1963, barulah secara resmi HKBPS, Huria Kristen Batak Protestan Simalungun, berubah nama menjadi Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS. Jadi kalau dihitung 1963, sekarang 2021, berarti sekitar 58 tahun ya, kalau tidak salah GKPS itu berdiri sebagai sebuah gereja. 1963. Iya, 58 tahun. Nah, inilah secara ringkas. Jadi kalau misalnya nanti ada soal ini, coba jelaskan GKPS berdiri dari dia Zending diutus Pendeta Gusteis, kemudian dari satu distrik, kemudian dia menjadi HKBPS, lalu di tahun berapa dia benar-benar menjadi GKPS. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, begini cara menjelaskannya secara singkat. Jadi kalian sudah tahu aja sejarahnya nih. Jadi gampang kan kalau kalian disuruh menjelaskan ya, 26 September 1940, 5 Oktober 1952, 1 September 1963. Jadi dengan cara seperti ini, kalian akan mengetahui beginilah gereja kami ini, GKPS ini ya. Sudah banyak yang dilalui, baru dan dia namanya menjadi GKPS. Nah, di tahun-tahun yang saya sebutkan tadi, ada sebenarnya banyak kisah, banyak perjalanan yang menandai keberhasilan. Ya. Jadi enggak itu saya sederhanakan saja tadi ya. Nantinya dalam bentuk soal, kalian saya yakinkan kalian akan memahami sejarah GKPS dengan sederhana. Tapi di balik itu semua banyak sekali perjuangan opung-opung kita, ya, orang-orang Simalungun yang punya semangat, punya kedisiplinan, punya pengetahuan, punya keberanian, yang membuat penginjilan dan berdirinya GKPS itu bisa terjadi dengan cepat. Yang pertama, periode 1903 sampai 1928, 25 tahun Injil di Simalungun. Jadi di masa fase 1903 sampai 1928 sudah ada sekolah, 7 sekolah untuk 183 siswa. Jadi orang Simalungun itu dulu ketinggalan ya soal sekolah. Banyak orang Simalungun yang kurang memiliki latar belakang pendidikan. Ya, petani, tapi dia tidak sekolah. Banyak sekali orang Simalungun yang boleh dikatakan SDM-nya ketinggalan begitu. Jadi di tahun 1903 itu sampai 1928 itu semangat sekali para misionaris dan juga orang-orang Simalungun pada saat itu mendirikan sekolah supaya orang Simalungun itu pintar. Supaya orang Simalungun itu nggak ketinggalan sama suku yang lain. Supaya Simalungun itu kelak punya generasi yang hebat-hebat. Itulah tujuannya pendidikan, tujuannya sekolah. Jadi fokusnya tahun 1903 dan 1928 itu pendidikan, kesehatan, dan juga memang pertanian, karena orang Simalungun terkenal dengan tanahnya yang subur. Jadi orang Simalungun itu kalau nggak punya SDM yang tinggi, nggak bisa bersaing gitu. Itu kira-kira ya. Jadi di situ berhasil sekali dan banyak orang akhirnya yang sekolah. Makanya banyak orang Simalungun yang pernah ke Jerman, disekolahkan, ya, dikirim ke Jerman untuk bisa mendapatkan ilmu yang tinggi. Lalu di tahun ini juga, di periode ini, 900 orang dibaptis. Jadi
selama 25 tahun sudah ada 900 orang. Kalau awalnya 25 saja, tahun 1903 itu hanya 25 orang yang bersedia menjadi orang Kristen. Tapi setelah 25 tahun dihitung, wah ternyata sudah ada 900 orang. Jadi cepat sekali ya. Kalau zaman itu nggak ada gadget, nggak ada kereta cepat, nggak ada mobil seperti kita. Ya, semuanya serba jalan kaki atau naik gojos, tahu naik gojos, ya, kerbau, kemudian ada semacam gerobaknya di belakang, itulah dinaiki. Lalu periode 1928 sampai 1953 ditandai dengan 50 tahun Injil di Simalungun, terbentuk Komite Naramarpoda. Apa itu Komite Naramarpoda? Jadi nanti di slide selanjutnya saya bahas. Intinya Komite Naramarpoda ini mengajarkan orang Simalungun supaya suka membaca, mau bersaksi tentang firman Tuhan, ya, terlibat di dalam beberapa gerakan-gerakan yang meningkatkan taraf hidup orang Simalungun. Lalu terbentuk Kongsi Laita, ini juga bagaimana bersaksi. Dan tadi sudah saya sebutkan, di sini Simalungun sudah menjadi satu distrik. Jadi nggak lagi dia gereja yang jemaat yang kecil, tapi sudah jadi satu distrik. Saking banyaknya orang Simalungun, dibuatlah khusus distrik Simalungun namanya. Di periode 1953 sampai 1963, 60 tahun Injil di Simalungun, distrik Simalungun menjadi HKBPS. Nah, di sini berhasil kenapa? Karena orang-orang pun akhirnya menyadari bahwa kalau Simalungun tidak diinjili oleh orang asli Simalungun, berbaca Simalungun, lambat sekali penyebarannya. Kalau orang berbicara bahasa Tapanuli, nggak mengerti. Tapi kalau sama-sama orang Simalungun, mudah menarik mereka untuk mau ikut bergabung dengan gereja begitu. Itulah akhirnya mereka punya inisiatif, ayo kita buat pengurusnya, kita buatlah eporusnya begitu, kita buatlah presesnya, kita buatlah orang-orang yang bisa mengatur organisasi. Lalu terbentuklah HKBPS. Nah, barulah di tahun 1963 seperti saya sebutkan tadi, HKBPS menjadi GKPS. Jadi kalau kita lihat ini, 3 periode ini menandai keberhasilan para penginjil misionaris di Simalungun pada saat itu. Nah, ini saya coba jelaskan di slide yang berikutnya. Perjumpaan Injil dengan budaya Simalungun. Adanya benturan budaya yang dibawakan oleh para Zendeling dengan budaya asli Simalungun. Perbedaan budaya antara budaya para Zendeling dan budaya orang Simalungun mengakibatkan benturan budaya yang cukup keras. Orang-orang suku asli Simalungun harus meninggalkan cara hidupnya yang lama dan memulai hidup baru. Jadi budaya yang dibawa oleh orang Jerman itu beda dengan budaya orang Simalungun. Sehingga terjadilah pada saat itu sedikit benturan, bahkan cukup keras. Sehingga orang Simalungun harus beradaptasi begitu. Sama juga dengan Zendeling juga beradaptasi untuk memahami budaya orang Simalungun. Kegagalan para Zendeling dalam penginjilan mereka termasuk dalam hal bahasa. Para Zendeling atau misionaris itu gagal mempersiapkan diri dalam melayani di Simalungun. Salah satunya pendekatan menggunakan bahasa setempat. Hal berbeda ditunjukkan oleh Augustus dan GK Simon. Mereka memanfaatkan masa persiapan untuk belajar bahasa Simalungun di 3 ras. Jadi, kenapa Augustus berhasil? Karena dia bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris atau bahasa Jerman, tapi dia belajar bahasa Simalungun. Sehingga orang pun akhirnya percaya. Begitu. Jadi, kalau kita melihat di sini ya, orang Jerman aja dia belajar bahasa Simalungun. Nah, kita pun jangan malu menjadi orang Simalungun,
harus mau juga belajar bahasa Simalungun. Para sendiri Suaranya nggak kedengaran ya? Iya, berhenti. Iya, mungkin sinyal Pak Pendeta kayaknya nih. Kita tunggu dulu ya. Lagi nggak ada. Mungkin sinyalnya hilang kali ini. Rian. Ntar aku chattingin dulu. Ada kendala jaringan. Iya, lagi ada kendala jaringan di Pak Pendeta. Jadi kita bersabar ya, kita tunggu ya dari chatting. Bisa-bisa. Jaringannya kayaknya. Lagi telepon nih. Iya.
ini ya, udah mulai connect. Aduh, saya mohon maaf ya. Ya, ya. Ya Pak, ya. IndiHome lagi bermasalah IndiHome kayaknya. Oh Oh. iya, oke. Ya Pak, Jadi saya pendeta. pakai paket data dari handphone. Oh iya. Jadi ini saya nggak bisa share screen. Saya ulangi aja ya mungkin ya. Nanti mungkin saya kirim bahannya untuk anak-anak Marguru. Oke, saya sampai tadi di tentang nyanyian gondrang ya. Sampai di situ tadi kedengaran ya? Atau sudah putus-putus tadi ya? Jadi perjumpaan Injil dengan Simalungun itu banyak tantangannya, salah satunya bahasa dan juga budaya. Jadi orang-orang misionaris itu menganggap kalau orang Simalungun itu memang kan menganut animisme, menyembah batu, menyembah pohon besar, menyembah roh-roh begitu, animisme. Jadi kalau orang Simalungun main gondrang itu kadang mau kesurupan begitu, sampai kesurupan main gondrang. Jadi orang Zendeling itu, orang misionaris itu menganggap ini nggak boleh dimasukin di dalam kekristenan karena mengganggu begitu, berbenturan. Tapi akhirnya lama-kelamaan dia diadaptasikan ya. Asalkan bermain gondrang itu tidak lagi manggil roh-roh opung begitu kan, tapi sudah pakai dalam nama Yesus Kristus. Jadi akhirnya lama-kelamaan Injil itu pun budaya itu pun disinari, diterangi dengan Injil begitu bahasanya. Jadi orang Simalungun pun akhirnya masih bisa tetap memakai tari-tarian, memakai nyanyian dan juga alat-alat musik yang dulunya dianggap punya nilai-nilai mistis, tapi kemudian disetujui oleh para Zendeling tidak mengganggu begitu, asalkan dilakukan dalam nama Yesus misalnya begitu ya. Lalu di dalam perkembangannya orang Simalungun butuh literatur. Literatur itu adalah buku-buku, bahan-bahan yang mereka baca sehingga mereka mengerti, dan bahasanya pun harus bahasa Simalungun begitu. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang saya sebutkan tadi, didirikanlah Komite Naramarpoda, ya, perkumpulan yang ingin memberi nasihat. Itulah nama pengertiannya, Komite Naramarpoda, perkumpulan orang-orang yang ingin memberi nasihat. Melalui organisasi ini dilakukanlah penyebarluasan literatur ya berbahasa Simalungun. Ada majalah Simalungun berbahasa Simalungun, dan orang Simalungun jadi doyan membaca, suka membaca. Dan itu sangat penting sekali supaya Simalungun sangat berkembang. Salah satunya adalah dengan adanya literatur berbahasa Simalungun. Misalnya Alkitab bahasa Simalungun, dodingnya, majalah-majalahnya. Jadi lebih gampang dipahami oleh orang Simalungun. Pendeta Jawismar Saragi, Jason Saragi, dan Pendeta Karpanius Purba memiliki andil yang besar dalam penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Simalungun. Jadi banyak buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Simalungun, diantaranya Haleluya, Katekismus, ya buku kitab Perjanjian Lama, lalu renungan-renungan harian. Renungan-renungan harian juga banyak dicetak yang berbahasa Simalungun pada saat itu. Lalu di tahun 1944, Jawismar mendirikan Kongsi Bibel Simalungun, Persatuan Alkitab Simalungun, yang tujuannya menerjemahkan Alkitab ke bahasa Simalungun. Selain pengadaan buku rohani,
buku panduan untuk belajar bahasa Simalungun juga diterbitkan. Jadi orang-orang asing pun bisa belajar. Nah, penerjemahan ini akhirnya menarik perhatian. Oh, ada bahasa Simalungun. Oh, gampang dipahami. Akhirnya banyaklah orang yang menjadi Kristen, orang Simalungun yang pada saat itu, karena bahasa itu lebih gampang dipahami oleh mereka. Dan di tahun 1970, GKPS akhirnya memiliki Alkitab, PL dan PB dalam bahasa Simalungun. Jadi, kalau misalnya nanti kalian anak-anak Marguru ditanya, kapan Alkitab kita bahasa Simalungun itu ada diterbitkan pertama kalinya? Tahun 1970. Jadi, kalau dibilang 1970, di tahun 2020 ya cukup lama ya. Artinya, bagaimana perjuangan Pendeta Jawismar dan teman-temannya pada saat itu, supaya kita ini bisa menikmati sekarang Alkitab kita yang berbahasa Simalungun. Kalau bicara soal Alkitab, tadi sudah saya katakan, orang GKPS, jemaat GKPS punya Bibelnya sendiri. Bagaimana dengan tata ibadahnya? Sama, hampir sama dengan HKBP. Kenapa? Karena kita dulunya dari HKBP. Penginjilannya dari Jerman, tata ibadahnya pun seperti yang diajarkan oleh orang Jerman. Tapi kemudian, tahun 1905, Augustus itu menyusun tata ibadah kebaktian minggu untuk orang Simalungun yang lebih tradisional. Jadi, Augustus itu bisa membuat tata ibadah yang lebih cocok tradisional dengan orang Simalungun. Dan pertama kali itu digunakan tata ibadah itu di Raya Tongah tahun 1912. Jadi kalau ada yang kampung di Raya Tongah, ya bersyukurlah kalian, banggalah kalian di Raya Tongah pertama kali dipakai tata ibadah berbahasa Simalungun. Dan cocok sekali dengan budaya tradisi orang Simalungun. Tata kebaktian yang digunakan memperlihatkan corak kerohanian yang pietis. Karena begini, orang Jerman itu kan terkenal pietis ya. Tahu arti pietis ya? Kalau ibadah itu, jemaat harus tertib. Jadi, gereja itu dikatakan adalah tempat yang kudus. Ya. Jadi, nggak boleh ada suara yang ribut begitu. Itu ajaran dari orang Jerman. Karena model kebaktiannya itu pietis. Pietis itu sangat menekankan soal ketenangan, soal ketertiban. Jadi kalau ada bayi yang nangis, disuruh ibunya keluar, bawa anaknya. Tenangkan dulu anaknya. Kalau ada yang tertidur, dibangunkan. Itu dulu berlaku seperti itu. Kenapa tidur? Bangun. Kalau sekarang coba kalau misalnya Rafael misalnya tertidur di gereja, datanglah panggil kita, Situajul misalnya, bangun, jangan tidur. Tapi kan nggak berlaku sekarang seperti itu. Ya, kalau misalnya Rafael pas kebaktian minggu tertidur, ya orang paling ngomong-ngomong aja, tapi nggak disuruh langsung ditegur. Kalau dulu ditegur bahkan dengan terang-terangan begitu. Jadi nggak boleh ada yang nangis kencang anak-anak, ada yang tertidur. Jadi katanya dulu jarum aja itu kedengaran kalau jatuh, saking begitu tenangnya, silentnya ya. Itu coraknya zaman dulu, kalau sekarang kan sudah berkembang. Tahun 1980, tata ibadahnya agenda ya. Kalian sudah belajar agenda, GKPS, ada model-modelnya, itu mengikutkan HKBP. Tapi tahun 1980 GKPS akhirnya bikin tata ibadahnya sendiri, modelnya sendiri. Ya. Tahun 1990 malah sudah ada 3 modelnya. Model A, model B, model C. Lalu sampai sekarang GKPS sudah ada sampai model F begitu kan. Nah, artinya GKPS ini berkembang secara liturgi. Ya. Liturgi itu bisa diubah. Jadi nggak selamanya kayak tadi itu kan. Oh, misalnya
kalau ibadah itu modelnya itu aja. Tapi GKPS memiliki kreativitas. Karena liturgi itu juga berkembang sesuai dengan pemahaman kita, supaya kita lebih terasa, lebih bisa memaknai ibadah itu. Ya, itulah sejarah GKPS. Jadi, kalau kita bicara GKPS yang dulu sampai gereja GKPS yang sekarang, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan, tapi pada intinya kita melihat dan mengapresiasi bagaimana opung kita dulu begitu semangatnya mendirikan GKPS. Dan sekarang GKPS sudah maju dan GKPS sudah bisa mengembangkan sayapnya, sehingga bukan hanya orang-orang Simalungun saja yang menjadi warga jemaat GKPS, tapi orang-orang yang mangahap Simalungun. Ya, nanti itu saya jelaskan di slide yang berikutnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam visi dan misi GKPS. Visi GKPS itu sampai tahun 2030 adalah gereja pembawa berkat dan kepedulian. To be a blessed church and caring. Jadi gereja GKPS itu visinya itu gereja harus bawa berkat. Jadi bagaimana GKPS itu sampai di tahun 2030 harus Sibuan Pasu-Pasu, pembawa berkat dan kepedulian. Misinya ada 5. Ya, misi GKPS itu ada 5. Yang pertama, mengembangkan dan memperdalam spiritualitas yang berpusat kepada Allah. Jadi misinya itu mari kembangkan spiritualitas. Lalu yang kedua, misinya melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan secara benar berdasarkan Alkitab. Ini juga sudah kita pelajari, persekutuan, koinonia, marturia, kesaksian, dan diakonia. Ini dilakukan 3 pilar ini berdasarkan Alkitab. Itu misi GKPS. Koinonia, marturia, diakonianya dijalankan dengan benar menurut Alkitab. Lalu yang ketiga, misi GKPS itu membangun kesetiakawanan, kepedulian sosial, dan ekonomi berbasiskan Injil. Jadi misi GKPS itu juga kepedulian sosial dan ekonominya dikembangkan, dibangun sedemikian rupa. Sehingga GKPS tidak hanya berbicara soal ibadah-ibadah saja, tapi bagaimana kehidupan sosial dan ekonomi. Tapi pastinya berbasiskan Injil. Ada dasarnya. Misalnya, Injil itu berpihak kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas. Disitulah GKPS itu bergerak untuk memberdayakan mereka menjadi orang-orang yang bisa terbantu secara ekonomi. Lalu yang keempat, meningkatkan kecintaan dan semangat gotong royong di kalangan jemaat dan masyarakat. Ini yang kalau kalian pernah dengar istilah haruan bolon. Ya. Jadi kalau nanti kalian dengar istilah haruan bolon itu apa ya? Kok aku pernah dengar itu GKPS selalu bilang haruan bolon. Haruan bolon itu artinya gotong royong. Jadi GKPS itu terkenal dengan haruan bolon, gotong royongnya. Jadi dulu kalau ada acara-acara kayak olop-olop gitu, ya orang-orang di Simalungun itu bergotong royong. Ada yang masak, ada yang bikin tendanya, terataknya, ada yang dekor di sana, ada yang ngurus makanan, ada yang macam-macam. Jadi masyarakat itu diajak untuk cinta akan GKPS melalui kerjasama begitu. Nah, inilah misi GKPS juga, supaya orang Simalungun itu, orang GKPS itu, jemaat GKPS itu punya semangat marharuan bolon. Lalu yang kelima, menumbuh kembangkan cinta kasih kepada sesama dan keutuhan ciptaan. Jadi GKPS juga punya misi agar gereja GKPS kita ini memiliki cinta kasih kepada semua orang, berbeda agama pun, suku pun kita kasihi. Dan juga kecintaan kita terhadap alam sekitar, ciptaan. Jadi GKPS ini juga berbicara soal ekologi misalnya. Kalau kita misalnya mau kembangkan misi-misi tadi, yang 5 tadi, GKPS juga menolak
penebangan kayu secara ilegal, atau GKPS itu mengajarkan jemaatnya untuk mencintai kebersihan dan berusaha supaya menjadi pelopor-pelopor reboisasi misalnya. Jangan hanya merusak lingkungan saja, apalagi merusak lingkungan ya. Jangan hanya penonton saja, tapi ikut ambil bagian dalam ketentuan ciptaan. Misalnya kalau ada gerakan penanaman pohon massal, kita harus lakukan misalnya. Atau di rumah masing-masing juga mencintai tanaman, bunga-bunga, itu juga bagian dari keutuhan ciptaan. Ada strategi. Jadi supaya visi misi itu bisa tercapai dengan baik, GKPS membuat strategi. Ada 4 tahap strateginya. Dan 2 tahap sudah kita lalui, tahap yang ketiga sedang kita lalui, dan masih ada nanti tahap keempat yang sedang menanti kita. Tahap pertama 2011 sampai 2015. Ini sudah berlalu. Ini strateginya adalah memperkuat sinergi kesaksian. Jadi supaya 5 misi tadi tercapai, kita dulu di tahun 2011 sampai 2015, GKPS itu memperkuat soal kesaksian. Makanya ada ibadah-ibadah yang disesuaikan, ada program-programnya, tahun kesaksian misalnya. Jadi jemaat itu diajarkan untuk berbicara banyak soal kesaksian. Itulah tahap pertama. Dan itu hanya berlangsung untuk mencapai tahap itu 2011 sampai 2015. Lalu di tahap yang kedua, 2015 sampai 2020, tahap ini disebut dengan memperkokoh kualitas SDM dan kepemimpinan. Jadi di tahun yang lalu, 2020 itu, kita masih berbicara soal bagaimana supaya GKPS itu punya kualitas SDM. Gimana supaya anak-anak Marguru itu bisa jadi calon pemimpin. Itu dibicarakan di tahun 2015 sampai 2020. Dan selalu ditekankan agar gereja-gereja, mau di Bekasi, mau di Simalungun, mau di Raya, itu harus berbicara soal gereja harus meningkatkan kualitas SDM. Apakah kualitas SDM pelayan-pelayannya, jemaatnya, dan bagaimana supaya ada kader-kader ya, ada generasi penerus yang bisa memimpin. Itu yang mau dicapai targetnya. Nah, di tahap yang ketiga yang sedang kita jalani 2020 sampai 2025. Nah, 2020 sampai 2025 tahapnya disebut membangun pelayanan yang berdampak. Pelayanan yang berdampak. Jadi harus ada pelayanan yang bisa membuat dampak-dampak yang baik. Misalnya dampak ekonomi, dampak sosial, dampak spiritualitas. Itulah kita lakukan di 2020 sampai 2025. Jadi tahun ini pun kita bicara soal itu. Hanya saja pandemi ya sedikit banyaknya mengganggu pelayanan kita. Tapi melalui pandemi ini pun kita diajak juga supaya kita sama-sama melayani. Ada dampaknya, misalnya membantu saudara kita yang terpapar COVID dengan dukungan moral, bahkan dukungan material, support dari kita. Itu juga bahagian dari pelayanan yang berdampak. Jadi kita masih punya waktu nih, 2021, 2022, sampai 2025. Itulah batasnya strategi yang kita buat. Kelihatanlah nanti apakah selama kurun waktu 5 tahun ini GKPS itu punya pelayanan yang berdampak atau tidak. Misalnya di Jemaat Bekasi, anak-anak Marguru merasakan nggak pelayanan yang berdampak untuk anak-anak muda misalnya? Berdampak nggak pelayanan itu dengan karakter kalian, dengan ciri khas kalian, anak-anak milenial? Ada nggak dampaknya? Tersentuh nggak pelayanan itu, ibadah itu di hati kalian selama kurun waktu 2020 sampai 2025 yang akan datang? Itu akan kelihatan nanti outputnya ketika kita mengevaluasi. Apa benar GKPS Bekasi sudah misalnya mengadakan ibadah yang konvensional, ibadah yang kontemporer,
untuk anak-anak marguru atau anak-anak remaja lah bilangnya, yang pra pemuda. Ada enggak ibadah-ibadah yang disesuaikan dengan kehidupan anak-anak marguru, anak-anak remaja, yang bisa mengembangkan spiritualitas anak-anak marguru misalnya. Nah, itu 2025 ya, sampai 2025. Lalu tahap yang terakhir 2025 sampai 2030. Karena tadi visinya sampai 2030. Jadi nanti 2031 akan diubah lagi visinya apa, misinya bagaimana, dan bagaimana strateginya. Diganti ya. Nah, kita sampai 2030 memberdayakan kemandirian dan kepedulian jemaat. Jadi bagaimana supaya jemaat itu mandiri? Mandiri dari segi ibadah, dana. Jadi diajarkan untuk mandiri. Dan juga tentunya bagaimana kepedulian di tengah-tengah di tengah-tengah jemaat GKP secara keseluruhan itu terbangun. Itu bisa kelihatan sampai 2030, apakah misalnya badan diakonianya benar-benar efektif, bagaimana dengan kepribadian anak-anak marguru misalnya, apakah mereka punya sense of belonging terhadap gereja GKPS, atau mereka cuek begitu kan, itu nanti bisa kelihatan dari ibadah, pelayanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan gereja kita. Iya, kalau kita perhatikan, ya, ini semacam kaleidoskop lah ya. Jumlah jemaat GKPS tahun 1903 itu ada 25 jiwa. Sedangkan jumlah jemaat GKPS tahun 1963 itu ada 53.496 jiwa. Itu berarti 60 tahun ya. Dari 1903 sampai 1963 ada pertambahan dari 25 menjadi 53.000. Berarti ada penambahan 53.000 sekian. Jadi dari 60 tahun itu 53.000 orang secara cepat menjadi warga GKPS. Nah, di tahun 2009 meningkat menjadi 211.383 jiwa. Berarti ada pertambahan sekitar 160-an jiwa, ya, 160.000 jiwa. Jadi dengan perbandingan tahun 1963 sampai 2009 ada pertambahan 160.000 jemaat. Nah, di tahun 2021 berapa jumlah jemaat GKPS? Berapa jumlah jiwa? Jumlah jiwa ya. Berarti jumlah orangnya berapa? 224.649. Menurut kalian ini banyak atau sedikit ya? 224.649. Jadi mungkin masih banyak ya orang-orang Simalungun yang belum jadi GKPS. Tapi setidaknya 2009 sampai 2021 berarti ada sekitar 12 tahun ya. 12 tahun itu pertambahannya dari 2009 sampai 2021 hanya sekitar 12.000 jiwa. Jadi 12 tahun belakangan ini GKPS itu hanya bertambah 12.000 jiwa. Menurut kalian itu pertambahan yang signifikan, yang cukup bagus atau lambat ya? Nah, itu nanti bisa kita diskusikan. Dulu ya, kita bilanglah GKPS zaman old ya. Beda dengan GKPS zaman now. Kalau GKPS zaman old misalnya, kita itu punya kekuatan. Dan sebenarnya itu jadi kekuatan juga sekarang, yaitu Ahab Simalungun. Jadi, saya rasa nanti mungkin bolehlah semakin digaungkan anak-anak
Marguru ini harus mengerti lebih banyak tentang Ahab ya. Apa itu Ahab Simalungun? Jadi kekuatannya itu ada di pada Ahab Simalungun. Dan SDM orang Simalungun pada saat itu, opung-opung kita itu militan. Bikin penerjemahan, bikin buku rohani, belajar bersaksi, kemudian bikin tata ibadah sendiri. Jadi semangatnya itu militan begitu ya, luar biasa kuat begitu. Lalu penyembahan-penyembahan pohon, animisme, nyembah roh opung yang udah meninggal, pergi ke kuburan begitu, itu sudah nggak ada lagi ya, terkikis gitu, karena orang GKPS itu sudah maju. Orang Simalungun itu sudah mengenal pengetahuan, teknologi, lama-kelamaan pertaniannya pun meningkat begitu kan, kesehatan, pendidikan. Dan dulu KKR itu ya, KKR, kebaktian kebangunan rohani atau evangelisasi, itu seringkali dilakukan. Jadi itu juga menjadi metode yang efektif, menambah kualitas dan kuantitas jemaat. Begitu dilakukan KKR, makin banyaklah orang Simalungun yang jadi Kristen. Nah, bagaimana dengan GKPS zaman now? Masih relevan nggak kalau kita bikin KKR? Sekarang istilahnya bahkan dirubah menjadi KPI, Kebaktian Penyegaran Iman. Benar nggak? Bahwa iman kita itu harus disegarkan. Mana yang lebih tepat? Iman yang dibangun atau iman yang disegarkan? Kira-kira gitu. Itu metode ya. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah pertanyaan renungan yang sudah saya sebutkan tadi. Bicara soal sejarah, ada kata bijak mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Sejarah juga menjadi tongkat estafet bagi kita untuk menatap masa depan. Nah, pertanyaan kita mungkin, dengan kita pahami sejarah, dengan kita ketahui visi misi GKPS, lalu kira-kira apa masukan kita? Apa yang mau kita katakan? Kalau tadi di awal, apa yang kamu ketahui tentang GKPS? Tadi ada yang bilang Gereja Simalungun. Ya udah jelas ya. Lalu kemudian Gereja Kristen Protestan, ya bukan Katolik ya, berarti Protestan, oke. Apalagi yang mau kita bisa katakan? Tentunya dengan pelajaran tentang sejarah dan visi misi ini, diharapkan anak-anak Marguru punya ide-ide atau bahkan punya masukan, ide begitu, supaya bagaimana GKPS kita ini di zaman now ini ya, supaya bisa lebih berkembang lagi. Ya, itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, sinyal saya sangat terganggu sehingga saya harus memakan waktu yang cukup lama untuk masuk kembali. Mudah-mudahan kalian bisa sabar dan mengerti meskipun sempat terputus. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Panggisi Tuajul untuk memandu kita dalam diskusi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pendeta untuk pemaparannya. Walaupun tadi terganggu ya adik-adik ya karena sinyal. Tapi di samping itu kan ada bukunya ya. Ada buku ya, artinya apapun yang mau dilihat presentasi Pak Pendeta dibandingkan sama bukunya ya. Semuanya dari buku diambil Pak Pendeta. Baik, kita mungkin buka sharing bagi adik-adik mempertanyakan apa sih itu GKPS. Silakan adik-adik. Sejarahnya, ayo. Nggak usah malu. Silakan. Ada yang mau tanya enggak? Di mana sih GKPS pusatnya? Udah pada tahu belum? Biasanya kalau bahas sejarah banyak yang kurang suka, Panggi. Oh gitu Sukanya ya. matematika mungkin. Oh iya. Gimana Jonathan? Udah hafal semua Jonathan? Ya nanti minggu depan akan dikupas lagi masalah GKPS ya sama Pendeta Resort supaya lebih dalam. Di mana kantor pusatnya, siapa pimpinannya, bagaimana cara mekanisme pemilihannya, biar kalian juga tahu ya. Tapi sebelum ke sana ya, coba ditanya dulu lah. Mungkin bisa bertanya, loh
kenapa orang Simalungun masih cuma 224.000 sampai sekarang yang masuk GKPS? Nah, kalian harus baca juga. Kalau kita lihat data peta Kabupaten Simalungun, itu mayoritas Muslim. Ya, per tahun kemarin itu 55% itu Muslim. Ya, 45% itu baru Kristen. Tertantanglah kalian menjadi misionaris kayak Pak Pendeta kita untuk melayani orang Simalungun jadi masuk Kristen. Benar ya Pak Pendeta ya? Tertantanglah ya. Ya, ada mungkin ditanya adik-adik, silakan aja yang seputar GKPS ditanya ya Pak Pendeta. Iya, Nah, silakan. silakan. Kalau ada yang mau tanyakan soal sejarah, soalnya ini memang bakalan menjadi soal yang penting nanti di ujian karena kita nggak bisa terlepas dari sejarah. Jadi saya sudah meringkaskan tadi tahun-tahun tadi itu kalau bisa itu diketahui ya, dihafal karena kalian nanti akan meneruskan bagaimana GKPS ke depannya. Sebagai Betul. jemaat kah atau mungkin nanti ada sebagai pendeta atau sebagai sintua, tentunya dengan tahu sejarah kayak seperti dibilang Panggi Situajul tadi, kenapa kok sampai sekarang nggak bisa sampai 1 juta jiwa aja gitu ya, kok Betul. masih 200-an, kenapa nggak bisa 500 begitu, apa kendalanya, kok nggak tertarik menjadi GKPS gitu. Gimana adik-adik? Mungkin karena belajar sejarah ya kurang menarik ya. Mungkin satu dari saya. Oh, silakan, Rafael. Misalnya kan kita kan tinggal di Jakarta gitu. Kita sebenarnya orang Simalungun, tapi di saat itu GKPS itu belum ada, yang ada hanya lagi HKBP. Mungkin ada tapi jaraknya tuh lumayan jauh. Sebaiknya kita pilih yang mana kalau begitu ya. Soalnya kan HKBP kita sebelumnya juga ya HKBP juga, HKBPS. Iya. Ada lagi satu tambahan sebelum dijawab Pak Pendeta? Kalau nggak ada, nunggu waktu mungkin balas siapa Pak Pendeta. Iya, ini pertanyaannya Bang Rafael ini menarik ya. Ada 2 hal tadi. Kalau GKPS-nya jauh, terus yang dekat itu HKBP, bagaimana kita mengambil keputusan? Atau belum ada GKPS sama sekali, yang ada gereja yang lain, bukan hanya HKBP, mungkin gereja-gereja yang lain. Kan kalau kayak di Jawa, di Kalimantan, misalnya kayak di Kalimantan lah, kasih contoh kan, ya GKPS masih bisa terhitung berapa begitu kan. Artinya beda memang pendekatan kita di tiap daerah begitu. Kalau saya rasa di Jawa ini sudah cukup banyak GKPS. Misalnya kalau kalian nanti sekolah ke Semarang, sudah ada GKPS. Kalau kalian ke Jogja, ada GKPS. Ya mungkin kesulitannya ya misalnya kalau ke daerah Sulawesi, atau kalian misalnya nanti kalau bekerja ke daerah Papua, ya inilah tantangan kita ke depannya kan. Bagaimana supaya ada GKPS di sana, apakah orang-orang Simalungun di sana bisa mendirikan GKPS. Jadi ya pilihannya ya sesuai kondisi kita Bang Rafael. Misalnya kalau memang dari segi waktu, dari segi dana, dan hal-hal lain, kita memang sedikit sulit untuk akses kita ke GKPS, ya untuk sementara waktu, sebelum keadaan kita bisa menyesuaikan, mana gereja yang terdekat. Gitu. Tetapi, jangan salah juga ya, kerinduan untuk membangun GKPS itu harus terjaga. Misalnya nih, kayak sejarah GKPS di Banjarmasin. Karena saya dulu dari situ kan, saya lah pendeta pertama ditempatkan di situ. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun ada orang Simalungun yang datang ke sana menjadi polisi, menjadi kerja di kantor kehutanan, ada yang di sah bandar. Ya, orang Simalungun pekerjaannya sudah cukup bagus di sana, tapi kerinduan mereka itu belum begitu kuat untuk membangun GKPS. Nah, akhirnya di tahun 2015
2015-an, 2014 begitu, mulailah mereka bilang, ayo kita buat perkumpulan orang Simalungun. Namanya adalah IKS, Ikatan Keluarga Simalungun. Jadi ibadahnya kadang sekali sebulan, kadang sekali 3 bulan, tapi mereka masih terdaftar nih. Satu keluarga terdaftar di HKBP Banjarmasin, karena sudah ada HKBP. Satu keluarga terdaftar di GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, gerejanya orang Kalimantan. Jadi ada juga yang di gereja Katolik begitu kan. Jadi macam-macam. Nah, di tahun 2016 ya, tahun 2016 mulailah mereka memberanikan diri. Ayo kita buat ibadah kita, misalnya di rumah siapa kita buat ibadah begitu. Nah, singkatnya mereka akhirnya memutuskan untuk membuat menjadi pos PI. Jadi pos PI itu pos penginjilan. Jadi mula-mula kita buat dulu pos PI, lalu kemudian jadilah dia menjadi gereja persiapan. Baru sampai sekarang sudah ada 34 kepala keluarga yang memutuskan untuk menjadi GKPS. Jadi saya ditempatkan di tahun 2016 akhir ke sana. Nah, di sanalah saya melayani dan sayalah pendeta pertama di sana. Artinya orang pun dulu berpikir seperti itu. Nggak ada GKPS, kami harus Simalungun. Kemana kami? Ada HKBP, ya HKBP dulu. Ada juga orang yang sampai sekarang yang di Banjarmasin itu dia nggak GKPS begitu. Jadi intinya adalah bagaimana semangat gotong royong Haruan Bolon dan Ahab tadi saya menjelaskan soal Ahab ya. Bagaimana Ahab Simalungun, kerinduan kita untuk memajukan Simalungun, itu namanya Ahab Simalungun. Kerinduan kita untuk kebersamaan kita, untuk rasa cinta kita untuk memajukan Simalungun itu harus diciptakan. Jadi nanti kalaupun Bang Rafael nanti kerja suatu saat atau ditempatkan atau sekolah, tetaplah tanamkan kecintaanmu. Jadi kalaupun kondisi masih belum memungkinkan, nanti kalau ada kesempatan, kamu bisa mewujudkan kesempatanmu untuk beribadah di GKPS. Tapi kalau kondisi belum memungkinkan, kamu bisa bergabung dengan gereja lain. Tapi jangan sampai kehilangan Ahab itu. Nah, supaya terus-menerus ada rasa cinta kita terhadap GKPS, ingin memajukan GKPS kita ini. Ya, kira-kira begitulah tanggapan saya. Terima kasih, Bang Rafael. Jelas, Rafael. Cukup jelas. Masalahnya militan Simalungunnya udah mendalam enggak nih, Rafael? Simalungun kan ada doding sekolah minggu kan? Ada kan? Tetaplah diterjemahkan dalam kehidupannya seperti yang dijelasin Pak Pendeta. Ada satu pertanyaan lagi dari adik-adik, silakan. Yang mau bertanya, biasanya Lizette nih, atau si Samuel, atau siapa? Marga Purba itu, si Samuel ya? Samuel, ada gak? Samuel? Nggak ada, Panji. Nggak ada, oke. Mungkin Rafael? Atau Bosta mungkin? Atau ada tambahan dari kakak sekretaris? Nggak dong? Ya oke adik-adik, kalau nggak ada mungkin kami minta Pak Pendeta materi tadi bisa di-share lah untuk adik-adik kita. Ya nanti supaya lebih apa mereka. Jadi pelajaran secara buku, program kita udah selesai ya adik-adik hari ini ya. Tinggal kita minggu depan ketemu sekali lagi. Nanti kan akan kami jadwal kapan ujian kita, ujian lisan dan tertulis. Kami akan koordinasi sama PMJ, bagaimana adik-adik ya, supaya ini bisa selesai para guru manasionnya. Nah mungkin melanjuti yang disampaikan Pak Pendeta, nanti kalau adik-adik sudah angka CD, ikut aktif lah di GKPS.
ya, supaya terjawab tadi bagaimana sih Ahab Simalungun yang disampaikan Pak Pendeta tadi bagi adik-adik, ya. Masalahnya bagaimana caranya nanti untuk beribadah, nanti akan ada suatu perkembangan ke depan. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin anggo dong tambahan kakak sekretaris, ngulang ngasih diserahkan bagi Pak Pendeta. Ya, lanjutlah Pak Ketua, karena kan topik berikutnya nanti kan itu hanya struktur organisasi GKPS saja ya. Ya, Ya. jadi nanti adik-adik, kita umumkan. ya, jadi adik-adik supaya memahami apa sih GKPS itu. Udah di mana saja dia GKPS, ya. Kantor pusatnya di mana sih GKPS? Apakah di Medan, apa di Siantar, apa di Pematang Raya? Kalian juga harus tahu ya. Siapa sih sekarang Eporusnya harus tahu juga kan? Ya, jadi adik-adik supaya lebih memahami apa sih GKPS itu. Jadi halang dong Pak Pendeta, sukun-sukun di dadak ya istilah konanami Mbak masih tutup hama perjumpaan. Iya, terima kasih Panggi, terima kasih Ya. Nanggi juga sebagai koordinator Nasyam Nedua Tene. Nurhu mungkin onma perpudi au pada skon pengajaran Tene. Ya. Ini anak-anak marguru tahun ajaran on. Jadi mungkin au makatan terima kasih Bani Nasyam sebagai koordinator na tetap setia Banina membahen kurikulum sesuai bani buku Bina Iman nah tetap pakul pahon anak-anak marguru tene. Ya. Nah, mohon maaf anggota dokahon adong nahurang bani pengajaran nami doharma boy kunjun kuatasan tetap nasyam sehat melayani marhite anak-anak marguru tene panggi pakoni nanganggi. Ya. Ya, Pak Pendeta, terima kasih. Panginduan nasyam nokanai iserhanami. Tapi anak-anak marguru tetap ingat ya, bahwa yang di dalam buku itu lebih banyak lagi, karena saya hanya mempermudah untuk mengingat hal-hal yang bersifat penekanan. Jadi slide yang saya kirimkan atau yang saya share itu hanya membantu kita untuk lebih cepat memahami. Tapi informasi yang lebih mendalam semuanya itu ada di buku Bina Iman. Tetapi petunjuk-petunjuk seputar bagaimana gambaran soal-soal nanti tentunya tidak terlepas dari pengajaran para pendeta yang mengajarkan kepada kalian selama ini. Terakhir tentang sejarah dan visi misi ini, cobalah untuk menyukai, artinya keingintahuan seperti yang dibilang Panggi Situajul tadi, untuk pertemuan minggu berikutnya supaya terbangun Ahab itu, kecintaan itu, tentu kita harus ingin tahu begitu kan. Nah, ingin tahu kita tentang GKPS itu harus tinggi. Jangan kita bilang, itu kan udahlah soal gereja, udah ngerti lah. Tapi kita harus punya keingintahuan yang tinggi, karena kenapa? Kalianlah nanti menjadi orang-orang yang mengisi GKPS ini di kemudian hari. Menjadi sintua, prohanger, menjadi koordinator marguru, menggantikan Panggi nanti suatu saat ketika kalian sudah orang tua, dan mungkin kalian juga menjadi pelopor-pelopornya, apakah jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan. Jadi melalui belajar sejarah dan melalui pelajaran marguru selama 1 tahun ini, saya harapkan kalian semua semakin bertumbuh dalam iman. Good luck untuk persiapan kapanpun nanti ditetapkan oleh koordinator marguru, Pakon PMJ, Pakon Haganupan. Anak-anak marguru semoga berhasil untuk ujian lisan dan ujian tulisan, sehingga tidak sia-sia apa yang dipelajari selama ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kesabaran anak-anak marguru dan semua respon-respon yang baik. Selama saya mengajar, saya cukup bangga karena kalian menunjukkan respon-respon yang baik dengan bertanya, dengan memberikan tanggapan, pendapat. Bagi saya itu suatu hal yang luar biasa, ditingkatkan selalu sehingga kalian semakin terlatih untuk menjadi orang-orang yang kritis, orang-orang yang punya pengetahuan yang luas, apakah tentang Alkitab, tentang GKPS, dan tentang khususnya tentang iman kita sebagai orang Kristen. Baik, tutup hitama Ibagas Tonggo,
Martonggo Mahita. Terima kasih Tuhan bani kesempatan na ibereham huben nami anak-anak marguru manaksihon GKPS Bekasi bani na mengadongkon perguruan bani panorang on. Domma selesai pelajaran nami Tuhan, khusus ni ahana ia jarhon marhite buku bina iman. Domma selesai jorei dipelajari anak-anak marguru bani setahun bolon on. Si hormasi dia Tuhan mempersiapkan diri bani pertemuan tambahan minggu naro sunai age persiapan untuk ujian lisan pakon ujian tertulis. Si boy Tuhan si dia angkat sidi malua menjalo pasu-pasumu bani tahunon. Pasu-pasu hama Tuhan ganupan anak-anak marguru bere hama pentaran bere hama bani sedia asabaron bere hama bani sedia kebijaksanaan ase gabe anak-anak marguru na bertumbuh secara iman. Si harus konon ni orang tua karena si dema tongon Tuhan sebagai generasi penerus keluarga, gereja, pakon masyarakat negara nami. Tuhan, posuhur nami, Tuhan memberi kesehatan, tengah-tengah masa pandemi on, jaga iham hanami, si tong-tong hanami horas. Sebagai orang tua nami Tuhan, bapanggi nami, nah setia sebagai koordinator, sebagai inanggi nami, nah tetap setia sebagai sekretaris marguru on, pasu-pasuam sida Tuhan, asulang marna loja orang tua nami on, mengajar-ajari anak-anak marguru, mengarahkan, mempersiapkan si dia bani masa-masa menuju kedewasaan iman. Pasu-pasuam rumah tangga, keluarga, niom bani si dia Tuhan, asyik tong-tong si dia ibagas malas nyuhur na hubamu. Tuhan, anggodong kesalahan-kesalahan nami, bani persahap nami, nah urang lebih, marhite perguruan nami sadokahon, salpun hamba Tuhan haganupanin, asih tetap hanami bagas holongmu, marsia holongan hanami, jana bertumbuh kanami Tuhan, ibagas keimanan nami, jana setia hanami tongon, mandalan kon harus unyuhurmu, jana talup mahanami Tuhan, manjalo pasu-pasu, nasiol bereh kononmu, tongah-tongah perguluhan nami. Ibagas Yesus Kristus, jalo hamba, tonggo, elek-elek nami on. Amin, riap mahita martonggo, marite tonggo, na niajarhon ni Tuhan Yesus ubatta. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharusu ni uhurmu inaguri tonga onsongan na inaguri atas, bere hama ben nami sadar naguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni asoman namar dosa dopak kanami, ulang hanami ubay hamu parlajuan, palua hama hanami umbani pangago, ay hamdo sima daharajaon, pako naguguhon, apa sangapon sadokan idokahan ni. Amin, hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niatin ni bata bapa, apa persoran ni tondui na pasing ma, maka somani hita haganupan. Amin. Iya, terima kasih Bani Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, sama-sama Panggi, Nanggi. Ya, adik-adik sampai ketemu minggu depan ya. Salam sehat ya. Jaga kesehatan ya. Salam sehat semua untuk anak-anak marguru. Horas. Horas, ada yang mau disampaikan Pak Pendeta enggak? Soalnya lagi ketemu di sini, ada enggak? Minggu depan enggak ada lagi nih. Paling disampaikan ke Pak Pendeta. Dijen ketemu. Enggak mungkin ku bilang sampai ketemu tahun depan kan? Berarti ada yang ngajak. Ada yang mau disampaikan kira-kira kesan-kesannya dengan Pak Pendeta, ayo. Satu dua orang yang mau pingin sampai. Pemuda gitu ya. Ada yang mau disampaikan kesan-kesannya, mungkin Lizet atau siapa mewakili, sampaikan ke Pak Pendeta seperti apa pengajarannya atau apa kesan-kesannya lah, coba disampaikan. Silakan. Gak ada yang berani. Mungkin ketua. Silakan. Ayo. Nggak ada adik-adik. Adik dong. Bani sekretaris. Langkah dong. Oh, silakan, oke. Coba dulu nih. Ya, silakan Samuel. Oke.
Ya. Kesan pesannya buat pendeta, kesannya pendeta bawa materinya bisa kita tangkap, terus juga milenial gitu, jadi kita tuh ngobrolnya udah kayak bukan pendeta lagi, udah kayak teman, kayak ngasih kabarnya. Terus pesannya semoga aja nanti, soalnya Pak Pendeta mudahin biar kita gampang ngerjainnya, itu aja. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Thank you. Ayo, Lizet mungkin. Lizet. Ya, untuk pesan-pesannya, makasih Bapak Pendeta sudah ngajarin kita. Mungkin banyak yang nggak mendengar, mungkin ada yang mendengar gitu. Dan pengajaran Pak Pendeta, jujur aku ngerti, lebih dapat dipahami, bahasanya juga aku lebih bisa mengerti dan lebih paham, dan mungkin tidak bertanya tapi lebih mengerti karena Pak Pendeta lebih menjelaskannya lebih detail. Semoga dengan selesainya pelajaran ini masih banyak yang bisa dipelajari dari Pak Pendeta, dan ini bukan pelajaran terakhir, tapi setelah ini masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain dapat kami pelajari ke depannya. Terima kasih Ya, Pak Pendeta untuk pelajarannya. Ayo, ada lagi enggak? Mungkin Bosta kali, Bosta mau ngasih apa ke Pak Pendeta? Biasanya suka ngomong nih Bosta, silakan. Ayo Bosta. Enggak ada. Oke, Hana. Hana? Halo? Oh, Halo, Bosta, iya. silakan. Jadi suara saya kedengeran nggak? Kedengaran Bosta, ayo. Ucapan terima kasih, Bang. Oh ya, kesan dan pesan saya selama saya belajar katekisasi dengan Pak Pendeta, materi yang dibawakan Pak Pendeta bagus, ya, berkualitas, dan juga bahasanya mudah dipahami. Mungkin nanti untuk ujiannya jangan susah-susah ya, nulis soalnya gitu. Oh, ujiannya susah-susah ya, pesan ya. Oke. Dendi gimana Dendi? Mau bertanya Kak Dendi? Gak ada? Dendi Arnold Purba? Gak ada? Ya, kalau nggak ada lagi, mungkin kita tutup ya pertemuan hari ini. Kita semua salam sehat. Kita doakan pelayanan Pak Pendeta makin diberkati ya. Diberkati juga keluarga dan anak-anak ya. Ya, oke. Salam sehat. Sampai ketemu adik-adik. Ya, terima kasih. Kita bisa live. Terima kasih semuanya. Oke, salam sehat. Ya, semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta.